Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Mauladi dengan akhiran NIM 166. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Sejarah pendidikan Islam di Indonesia telah memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan perkembangan masyarakat di Indonesia. Dengan akar yang dalam, budaya dan sejarah Nusantara, pendidikan Islam di Indonesia telah berkontribusi signifikan dalam membentuk intelektualitas, identitas keagamaan, dan pemikiran sosial di wilayah ini. Selanjutnya yaitu tujuan presentasi. Yang pertama, memberikan gambaran umum tentang sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Yang kedua, menyoroti peran penting pesantren, madrasah, dan ulama dalam pembentukan sistem pendidikan Islam. Yang ketiga, menganalisis dampak masa kolonial dan perjuangan kemerdekaan terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Yang keempat, menyampaikan tantangan, peluang, dan inovasi dalam pendidikan Islam di era reformasi. Next, latar belakang sejarah Indonesia. Indonesia memiliki peran sentral dalam perkembangan pendidikan Islam di Asia Tenggara sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Indonesia menjadi pusat penting pengembangan pendidikan Islam, baik dalam bentuk pesantren tradisional maupun madrasah modern. Selanjutnya, perkembangan Islam di Indonesia sejak kedatangan Islam di abad ke-13. Yang pertama, kedatangan Islam. Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui perdagangan dari Gujarat dan Arab. Yang kedua, penyebaran Islam. Penyebaran Islam di Indonesia dipengaruhi oleh faktor perdagangan, politik, dan intelektual. Yang ketiga, pesantren tradisional. Pesantren tradisional menjadi pusat pendidikan Islam sejak awal kedatangan Islam di Indonesia. Yang keempat, madrasah modern. Madrasah modern mulai berkembang pada abad ke-16 sebagai lembaga pendidikan formal Islam. Selanjutnya, perkembangan awal pendidikan Islam. Asal-usul pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia yang berasal dari sistem pendidikan pondok yang ada sejak kedatangan Islam. Tujuannya adalah mempertahankan dan menyebarkan ajaran Islam serta menghasilkan ulama masyarakat Muslim yang taat beragama. Dan metode pengajarannya adalah metode pengajaran di pesantren didasarkan pada kitab-kitab klasik seperti kitab kuning dengan pendekatan pengajaran yang tradisional dan intensif. Peran ulama dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah ulama-ulama terkemuka. Ulama-ulama seperti Hamka, Hasyim Asy'ari, dan Abdurrahman Wahid berperan penting dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Yang kedua, pendirian pesantren. Ulama-ulama ini mendirikan pesantren besar seperti pesantren Tebu Ireng oleh Hasyim Asy'ari dan pesantren Al-Azhar oleh Hamka. Yang ketiga, pengajaran dan penerbitan. Ulama-ulama ini juga aktif dalam pengajaran dan penerbitan buku-buku Islam. Next, era reformasi dan pendidikan Islam. Reformasi pendidikan Islam pasca Orde Baru. Yang pertama, perubahan sistem. Pasca Orde Baru terjadi reformasi besar-besaran dalam pendidikan nasional termasuk pendidikan Islam. Yang kedua, kebijakan baru. Pemerintah Indonesia mulai mengadopsi kebijakan inklusif untuk memperbaiki kualitas pendidikan Islam. Yang ketiga, regulasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud mengeluarkan regulasi baru untuk meningkatkan standar pendidikan Islam di Indonesia. Selanjutnya, tantangan dan peluang pendidikan Islam di Indonesia. Kualitas pendidikan. Masih terdapat kesenjangan dalam kualitas pendidikan antara pesantren tradisional dan madrasah modern. Kurikulum. Tantangan dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan pasar kerja. Aksesibilitas. Masih banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh pendidikan formal Islam
teknologi, penyediaan infrastruktur teknologi yang kurang mendukung untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Nah, dari kesimpulan itu semua yaitu sejarah pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk identitas keagamaan dan intelektualitas masyarakat, dari pesantren tradisional hingga madrasah modern. Pendidikan Islam terus mengalami perkembangan dan transformasi. Ulama-ulama terkemuka telah berperan penting dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Era reformasi pasca Orde Baru telah membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan Islam. Dalam meningkatkan tantangan saat ini seperti kualitas pendidikan yang bervariasi, aksesibilitas yang terbatas, dan integritas teknologi dalam pendidikan menjadi fokus perhatian. Sekian dari saya, presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kurang lancar dalam berpresentasi, mohon maaf. Sekian, akhirul kalam, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.